Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah. Wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, dengan guru siapapun kalian belajar, yang jelas kalian adalah santri, dan santri adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada perkataan Imam Zarnuji. Qala Imam Zarnuji rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Wala budda agak naskafah wala budda li talibil ilmi, dan harus bagi seorang penuntut ilmu minal mudzakarati, adanya mudzakarah. Mudzakarah adalah mengulang-ulang pelajaran agar ingat. Wal munadharati, mudzakarah sendiri bisa, dengan orang lain juga bisa. Cuman kalau mufa'alah biasanya berduaan, tidak sendiri. Mudzakarah adalah saling setor hafalan kepada kawannya. Saling mengingatkan, saling. Al-munadharah, mendiskusikannya. Wal mutarahati, kurang lebih sama, melempar permasalahan kepada kawan untuk dijawab. Akhirnya kita membuat pertanyaan buat kawan kita. Nah, ini kalau hidup, kalau cara belajar begini, artinya berlomba. Yang paling hebat memberikan pertanyaan, ya ini yang menang. Dia harus punya sebab orang kalau punya permasalahan itu menunjukkan kalau dia tuh paham. Kalau saya ini begini, hukumnya gimana? Oh, kawannya bisa kelabakan, menang dia. Jadi mutarahah itu bagaimana menyampaikan kepada teman-teman sebuah permasalahan yang akan menjadikan suasana hidup dengan permasalahan tersebut. Sebab orang yang nggak ngerti apa-apa, no problem. Ditanya apa-apa nggak ada masalah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak paham. Santri, fiskal, ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Oh iya, jangan dianggap. Kalau nggak ada itu dua macam. Memang paham semua atau nggak paham kamu. Ya, dua kemungkinan. Tapi dengan mutarahati, munadharah ini, sering lempar permasalahan, ini akan hidup suasana. Bahkan mungkin seseorang sudah tahu jawabannya, akan tapi ingin menggugah kawannya, lalu pura-pura bertanya. Dia pura-pura bertanya untuk dijadikan sebuah bahan agar diskusi itu hidup. Ma ra'yukum fi hadzal mawdu'? Apa pendapat tentang ini? Apa untuk supaya hidup suasana. Nah, akan tapi di saat kita melakukan itu semua, diskusi, ngobrol, diskusi, perbincangan kayak dialog atau bahkan semacam debat sekalipun tentang ilmu, ini syarat yang amat penting harus diperhatikan. Fayambahi ayakuna, fayambahi enaknya diartikan seharusnya, bukan seyogianya lagi sekarang.
Wayambahi maka harus ayakuna hendaknya hal tersebut, yakni diskusi tersebut, dialog tersebut bil insafi dengan penuh keinsafan. Modalnya insaf, kalau nggak ada insaf percuma debat, hanya ingin menjatuhkan kawan, menjatuhkan lawan. Di samping insaf wa ta'anni, nggak usah buru-buru karena tujuan kita sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya. Wa ta'ammuli, dan memang penuh renungan, bukan asal jebret-jebret, omong sana omong sini, enggak. Difikirkan mau ngomong apa kita ini. Ada tradisi yang selama ini mungkin yang disebut dengan apalah, bahtul masail atau yang sebagainya. Ya, semacam itu sebetulnya untuk menghidupkan pikiran kita, akal kita untuk bisa menjelajah kepada permasalahan. Kemudian menjelajah kepada kitab-kitab untuk mencari solusi. Nah itu kan biasanya disebutkan permasalahan ini kalau kita melihat kitab. Kemudian selalu didiskusikan, tapi ingat, jangan seperti terjadi di lapangan. Masya Allah, orang dengan kesombongannya bahtul masail bukan tawadhu. Mukul kitab keras-keras, membodohkan orang tua, mengatakan tidak ngerti takbir, sudah tua, nggak fahaman, mau caci maki, Allah-Allahan. Wong tradisi jelek itu. Kalau ditegur katanya, oh biasa di pondok begini ini, nggak apa-apa. Oh nggak ada, kebiasaan jelek nggak boleh ada. Maka suatu ketika sampai ada orang berkata begitu semangat dengan pendapatnya, demi Allah akan aku perjuangkan pendapat ini sampai hari kiamat. Waduh, serem banget. Sehingga rame gontok-gontokan. Biarpun sampai kepada kebenaran, tapi cara itu tidak benar. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Diskusi penuh dengan ukhuwah. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu pun dengan orang yang tidak beriman, orang Yahudi, orang Nasrani. Kita mendebat dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara lebih bagus. Bagaimana kita dengan sesama kawan pakai banting kitab, banting meja segala macam, caci maki Allah-Allahan, coba. Tidak semua kisah bahtul masail semacam itu ada di sebagian tempat karena mungkin tidak baca materi ta'alim. Baca mungkin bacanya nggak faham. Faham mungkin tidak manfaat ilmunya, gitu. Harus dengan penuh adab tata krama. Wa yataharraza, dan menjaga anis saghabi wal ghadabi. Sebagian naskah ada ghadabnya. Dengan mengangkat suara, zaghab mengangkat suara, ghadab amarah. Nah, kita rindu boleh. Makanya di sebagian tempat tidak boleh ada diskusi bahtul masail karena apa? Belum berbekal adab. Ini istilah di masyarakat kita, bahtul masail, bagus itu istilah itu. Dan memang kalau lihat memang orang betul-betul serius di situ. Dan kita menemukan juga orang beradab banyak di bahtul masail itu. Cuman kita menemukan satu dua orang kadang-kadang subhanallah suatu ketika dengan suara lantang merendahkan, umur orang disebut-sebut tua, nggak tahu takbir segala macam, bahasa kalimat-kalimat yang menyedihkan. Silakan bahtul masail bil munadharati wal mutarahati. Dengan adab, dikatakan Imam Zarnuji, dengan insaf, ta'anni, ta'ammul. Fa innal munadharata, sebab yang namanya munadharah atau diskusi, wal mudzakarah ada saling melempar permasalahan tersebut, itu adalah jenis musyawaratun, diskusi musyawarah. Untuk sampai kepada satu mufakat tentang sebuah hukum. Wal musyawaratu, dan yang namanya musyawarah itu innama, sesungguhnya adalah takunu. Adanya musyawarah tersebut gunanya adalah listikhraji as-shawabi, untuk mengeluarkan kebenaran. Bukan untuk menunduk, bukan untuk mengalahkan seseorang, tapi mencari kebenaran. Artinya apa? Bisa saja kebenaran yang kita cari ternyata tidak di lesan kita, di lesan lawan kita. Halo. Karena orang insaf mah enak, biarpun tidak dari lesannya dia menemukan kebenaran di lesan kawannya. Itulah adab. Bahtul masalahnya orang hebat. Bukan sombong dengan pendapatnya, harus ini, kalau ini saya nggak mau, lah ini nggak boleh begitu. Kok kayak melebihi daripada Imam Mujtahid saja nggak begitu. Adabnya yang nggak ada, lihat. Mana tadi? Nah,
Wadzalika innama yahsulu bita'ammuli. Yang demikian itu, yakni untuk mencari kebenaran itu dalam diskusi, dalam segalanya. Itu yahsulu akan didapat yang demikian itu bita'ammuli, dengan banyak merenung. Dan merenung itu enggak buru-buru. Wa ta'ani perlahan, enggak buru-buru. Wal insaf dengan keinsafan. Wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi, enggak akan didapat yang namanya kebenaran dengan saghab, dengan ghadab, amarah, wasaghab, ngangkat suara, ya tanda marah tadi. Tolong yang biasa bahtul masail lanjutkan, karena itu cara yang benar yang dirintis oleh para pendahulu kita dari para ulama untuk memahami kitab-kitab dan menyelesaikan permasalahan. Hasilnya ditulis yang baik sebagai satu cetusan hukum-hukum baru yang belum pernah ada di kitab-kitab sebelumnya. Tapi tolong dalam mencetusannya harus dengan adab, dengan tata krama, jangan ada mengangkat suara, apalagi mencaci, merendahkan dan seterusnya. Kalau ternyata sudah ada yang akhlaknya tidak baik atau kurang baik, atau ternyata dia mulai lesannya kotor, lebih baik Anda tidak bergabung dengan mereka. Karena apa? Akan nular kepada Anda, sebab irama diskusi. Kalau Anda diajak maka nanti Anda sabar sekali, 2 kali Anda sabar, 3 kali Anda membalas, engkau pun juga begitu. Maka nular penyakit kotor itu, maka jangan bahtul masail, dialog dengan orang yang angkat suara, keras, caci maki, olok, tidak. Kalau sudah dengan kesalahan, jangan patuh dengan hawa nafsu sama iblis, lalu mengatakan, oh ini sudah biasa, tradisi di pondok. Nggak, dirubah menjadi tradisi yang baik dong. Kok menyerah dengan ketidakbaikan? Jangan mau dong dengan ketidakbaikan, jangan menyerah dengan ketidakbaikan. Tidak, saya harus rubah. Gojlok-gojlokan biasa. Gojlokan Nabi melarang gojlok. Merendahkan orang, mengejek orang, kan dilarang. Loh, kok jadikan kebiasaan? Syariat yang mana yang kita ikuti? Bagaimana hidup itu bisa salah? Membesarkan hati orang. Bukan merendahkan, mengecilkan, mengkerdilkan, bukan. Mencaci, mengolok, membuli, gak ada itu semuanya. Nah kalau kita menganggap biasa maknanya mudah memaafkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mentradisikan sesuatu yang tidak baik, jadi gak boleh. Maksudnya apa? Ya begitu biasa saya memaafkan. Oke, memaafkan. Tapi kalau menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan, jadi salah. Apa kata Syekh Zarnuji? Maka dari itu, ayo. Yang baca ta'lim jangan. Yang ribut masih ribut kok. Sudah baca kitab ta'lim masih ribut. Paling ngantuan itu. Dengar ini gitu. Apa kata Syekh Zarnuji? Wa in kana niyatuhu, kalau ada orang melakukan diskusi, debat tadi, atau yang disebut dengan bahtul masail tadi misalnya. Niyatuhu, niatnya adalah minal mubahatsati, dari diskusi saling membahas tadi. Kalau niatnya adalah ilzamal khasmi, untuk menaklukkan lawan, takluk-taklukan. Kalau untuk menaklukkan lawan, wa qahrahu, dan menundukkan, la yahillu dzalika, benar, enggak usah bahtul masailan deh. Ini kritik kepada tim bahtul masail yang saya bangga dengan tim itu, Masya Allah. Berhari-hari dia mencari permasalahan, sehingga kalau kita ingin cari solusi, cuma duduk saja di situ kita mendapatkan aqwal a'immah. Tinggal menyimpulkan saja sebetulnya. Tinggal ditingkatkan tadi, ada sebagian, tidak semuanya, jangan dipukul rata. Bahtul masail adalah cara solusi untuk cari solusi hukum. Ada sebagian yang akhlak tidak baik. Nah termasuk ini, diskusi yang ada di pondok kita, diskusi antara kelompok dengan kelompok. Kadang oleh Ustadz dibuat kelompok ini dengan dioleh untuk diskusi, dialog. Tapi ingat, tidak sampai kepada derajat mengolok dan mengejek. Dan jangan menyerah dengan setan. Lalu mengatakan, oh gini mah biasa, gak ada masalah. Kita mah saling memaafkan, ya. Gak bisa begitu. Gak boleh bersepakat setelah itu melakukan ketidakbaikan, gak boleh. Misalnya Anda dengan saya bersepakat untuk tidak marah saat dicaci maki. Oke, bersepakat. Janji. Apakah setelah itu lalu aku caci Anda caci saya? Enggak dong. Maksudnya bersepakat untuk kita lapang hati, lapang dada untuk saling memaafkan. Karena apa? Lawan kita, kawan kita itu pasti ada kesalahan. Itu iya benar. Tapi kalau setelah itu dengan sengaja dia membuat kesalahannya, tidak dibenarkan. Wa innama yahillu dzalika, sebab diperkenankan yang namanya debat tersebut atau bahtul masail atau mutarahah tersebut, mubahatsah tersebut diperkenankan untuk apa itu? Lidharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran, al-haqq.
والتمويه والحيلة لا يجوز فيها إلا إذا كان والتمويه والحيلة. Tamwih wal hilah mungkin dalam bahasa sekarang, mungkin dalam bahasa dialog, menjebak. Menjebak dalam sebuah diskusi, kalau sudah masuk nanti ditangkap biar kalah. Menjebak. At-tamwih wal hilah adalah menjebak dalam diskusi. Maksudnya menggiring lawan biar masuk dalam kali satu wilayah salah baru nanti kita hajar gitu. Enggak boleh begitu. Petugas keamanan itu jadi rambu-rambu agar orang lain waspada, kan begitu. Pak polisi adalah mengatur jalan, merapikan, dan patroli agar kelihatan orang, bahwasanya ada polisi agar semua waspada. Bukan sembunyi agar orang lewat, kalau yang lain ada orang lewat salah sembunyi baru keluar prit begitu ya, ini enggak khianat itu namanya. Enggak apa. Makanya menjebak orang agar salah ya, nggak boleh begitu. Illa baru boleh kalau kita menjebak dalam diskusi itu, biasa dalam dialog itu menjebak. Digiring kepada satu permasalahan, setelah dia mengakui persoalan langsung dihantam, kau juga begitu, gitu. Itu baru boleh kapan? Illa idza kana al-khasmu muta'annita. Kecuali memang lawan atau teman diskusi kita muta'annit. Orang yang keras kepala, pembangkang. Itu bahasa lokal kita ngeyel. Salah maksain. Ngeyel. Bangkang. Nggak mau denger omongan orang. Jadi nggak ada debat dengan kita tuh bukan karena thalibal halqi, bukan thaliban lil haqi, mencari kebenaran. Memang ada orang kerjaan debat dong. Kalau ketemu dia debat, rebut. Kalau enggak debat bukan dia lagi. Gua yang debat, wah rebut. Sampai ada kita menemukan juga dalam hidup ini menemukan orang-orang begitu. Ada kegilaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dituruti. Gaya yang debat, ada aja. Dalam sebuah komunitas biasanya ada pandil-pandil. Kalau enggak debat bukan dia lagi. Debat, dia dikit debat. Waduh. Enggak tahu maksudnya apa. Ya sakit, namanya orang sakit. Selesai. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu. Ada Imam Muhammad bin Yahya. Idza tawajjaha alaihi al-ishkalu, jika datang kepadanya satu permasalahan, al-ishkal. Sesuatu yang dia enggak paham. Walam yakhdurhul jawabu, lalu tidak tahu dia, lam yakhdurhu, tidak datang kepada Imam Muhammad bin Yahya apa yang tidak datang, al-jawabu, jawaban. Maksudnya kalau Imam Muhammad bin Yahya ini ditanya oleh seseorang tentang sebuah permasalahan. Kalau ditanya tentang sebuah permasalahan, yaqulu, dia menjawab, apa jawabnya? Enggak langsung menjawab kalau nggak bisa, hei tolong ini, siapapun yang sering ditanya itu jangan langsung menjawab semuanya. Kalau memang tidak tahu ya nggak tahu, katakan nanti ditunda. Maksain nggak tahu tetap menjawab, pleset nanti. Imam Muhammad bin Yahya mengatakan bahwasanya kalau ada pertanyaan yang datang kepadanya lalu dia belum menemukan jawabannya, Allah. Ma'alzamtahu lazimun. Permasalahan yang kau angkat memang benar-benar masalah, gitu loh. Ma'alzamtahu lazimun, permasalahan yang kau angkat adalah benar-benar masalah. Maksudnya betul, benar iskalmu. Maksudnya gitu, ngakui nggak boleh. Apaan tuh? Pertanyaan picisan. Enggak, kalau memang masalah dikata, waduh, pertanyaanmu benar. Memang itu permasalahan. Mengakui ma'alzamtahu lazim. Apa yang kau anggap sebagai masalah, lazim. Benar ini adalah sebuah masalah. Maksudnya harus kasih solusi. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Maka apa katanya? Wa ana fihi nadhirun.
aku masih akan merenung. Aku akan lihat. Aku akan berusaha untuk tahu. Nah, gitu, tunda dulu mau berfatwa. Lalu mengisyaratkan, mungkin aku bisa tanya lebih alim dariku. Lalu berkata, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang punya ilmu masih ada lagi orang lebih alim lagi. Di atas orang alim ada orang alim. Selesai. Wa fa'idatul mutarahati, faedah daripada diskusi dan mubahathah. Diskusi kayak debat itu. Al-mutarahati wal munadharati kurang lebih. Kalau munadharah itu bisa membahas sebuah permasalahan yang bukan dari dia. Munadharah ada permasalahan diskusikan. Kalau mutarahah itu kita mengeluarkan permasalahan untuk dibahas oleh lawan kita. Sampaikan. Mutarahah. Munadharah adalah ada permasalahan didiskusikan, diobrolkan. Terjadi debat. Kalau mutarahah kita melemparkan kepada lawan, diskusi, itu untuk diselesaikan sama dia. Kurang lebih sebenarnya adalah diskusi dan dialog. Nah, tujuannya daripada mutarahah wal munadharah tadi apa tujuannya? Wa faidatul mutarahati wal munadharah, faedah daripada berdiskusi tadi itu aqwa, lebih kuat. Maksudnya nempelnya ilmu dan sampainya kepada kebenaran atau detailnya ilmu dengan cara mutarahah itu aqwa, lebih kuat. Min faidati mujarrati tikrari, daripada faedah sekedar ngulang-ngulang pelajaran. Ingat martabah pertama, jangan ragu untuk mengulang-ulang pelajaran. Kita menghafal, kita mencoba memahami. Lalu mengulang-ulang. Atau kita memahami dulu, kemudian setelah mengulang-ulang. Benar. Tapi lebih kuat lagi kalau memang kita hadirkan dengan bentuk mubahathah, diskusi. Dan kita ngerasakan diskusi kita, lihat. Sepanjang waktu nggak hilang-hilang lagi. Kita pernah ngalamin diskusi di waktu sekolah, itu diskusi. Obrolan permasalahan. Bahkan kita masih ingat waktu teman kita ngangkat suara di situ, atau kita juga salah ngangkat suara. Masih ingat posisi kita, bagaimana kita dan sebagainya. Permasalahan enggak, lupa, enggak usah murajaah lagi, masih ingat sampai hari ini. Enggak pernah murajaah lagi, ingat. Permasalahan yang kita bahas, kita diskusikan dengan teman-teman. Enggak lupa, lah gitulah. Lebih kuat, athbat, aqwa. Lianna fihi, sebab di dalam hal ini hal tersebut sidzalika syai', memang kasih dhamir terserah, dhamir kok laki-laki, faidah mutarahah perempuan ya sudah, terjadi ya. Bebas nih kamu bikin marja sendiri nanti. Sebab di dalam hal dzalika fa inna fi dzalika, dzalika lebih luas lagi. Fa inna fi dzalika, fi dzalika di dalam mutarahah dan munadharah, sebab fi inna fihi, sebab sesungguhnya di dalam mutarahati wal munadharati itu ada tikrarun, ada mengulang juga, wa ziyadatun, ada tambahannya, tikraran wa ziyadatan. Wakila, sehingga sampai dikatakan mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Mendiskusikan permasalahan sesaat lebih bagus daripada ngulang-ngulang sebulan. Boleh kita buat diskusi, buat kelompok-kelompok untuk diskusikan. Semuanya mencari permasalahan. Harus sampai lawan kita nggak bisa menjawab. Ya pun kita juga belum tahu jawabannya, nggak ada masalah. Akhirnya semua berpikir. Lakin itu semua baru berarti mutarahah dan mubahathah munadharah itu baru ada artinya. Lakin idza kana ma'a munsifin, jika dengan orang-orang yang punya keinsafan.
Karena ma'amunsifin orang yang punya insaf. Salimit tabi'ati yang memang selamat karakternya, wataknya benar. Bukan orang kelainan. Ya kelainan itu tadi Pak, jenengannya debat tok, nggak tahu tujuannya. Wa iyyaka awas. Awas kamu. Maksudnya jangan mau. Wal mudzakarata untuk diskusi, dialog. Ma'amuta'anitin dengan orang ngeyel, orang keras kepala. Jangan mau kamu diajak diskusi dengan orang ngeyel, undurkan diri aja. Sebab memang tujuannya debat, bukan tujuannya mencari kebenaran. Kalau sudah debat dia senang nih. Wah. Sampai kalau di kelas ustadznya mau di debat, ini ada model begitu. Ustadznya di debat, waduh, ustadz di debat. Ghairu mustaqimin yang tidak benar, orang tidak lurus. Maksud watak karakternya sudah enggak benar. Ghairu mustaqimit tabi'i. Yang memang watak karakternya enggak benar. Ada sakit tadi, senang debat tadi. Fa inna tabi'ata, sebab yang namanya karakter atau watak itu musriqatun. Atau musriqatun mazan apa itu? Wallahu alam. Tapi jelas musriqatun maknanya sariqatun. Tanya pakar ahli barangkali, adakah warna asroqa yusriku israq itu sirik, apa mencuri? Yang ada adalah Imam Ghazali mengatakan fa inna tabi'ata tasriqut tabi'ata, tasriq ay sariqah. Fa inna tabi'ata musriqatun, nasikahnya begitu. Maksudnya adalah sariqatun, mencuri. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengatakan fa inna tabi'ata tasriqut tabi'ata. Maka kalau dekat dengan orang itu yang wataknya benar, perilakunya benar, sebab watak itu nular. Si pelit akan menularkan kepelitan kepada kita. Wal akhlaq, dan akhlak budi pekerti itu. Muta'addiyatun, nular. Akhlak itu nular, cara hidup. Akhlak nular. Akhlak jelek, nular kejelekan, baik. Kita duduk dengan orang pelit seminggu aja langsung jadi pelit lah ya. Dilatih. Coba. Ada orang pelit sama kita. Dia beli kue sendiri, makan lablep sendirian. Kita nggak dikasih marah, enak aja. Ya, makan. Akhirnya beli juga. Balas dia, beli sendiri. Lablep sendiri. Besok gitu lagi, iya seminggu, ini biasa. Akhirnya besok ganti dia nggak ada. Dia sudah biasa lagi, beli makan sendiri. Nggak ngasih temannya. Karena apa? Sudah dilatih 5 kali sama teman yang pelit tadi. Ngomong kotor juga nular. Dan seterusnya. Wal mujarad wal mujawaratu, ini berdampingan, berteman dekat itu. Mu'athiratun ya, mempengaruhi. Kenapa di tulisannya banyak yang harokatnya beda ya? Itu kan tukang, bukan kitabnya yang salah, yang ngetik yang salah. Mu'athiratun, mempengaruhi. Fi syi'ri disebutkan dalam bait syair. Disebutkan dalam bait syair. Alladzi dzakarahu Khalil ibn Ahmad, disebutkan Imam Khalil bin Ahmad rahimallahu taala, fawaidu alladzi dzakarahu, fawaidu katsiratun, faedah yang banyak. Disebutkan dalam syair tentang faedah yang banyak. Kila disebutkan begini. Al-ilmu min syartihi. Min syartihi, al-ilmu, ilmu adalah min syartihi. Syarat itu bisa dimaknai di sini adalah syaratnya begini. Kalau kamu mau ke sini syaratnya gini loh ya. Maksudnya apa? Harus begitu. Gitu loh. Dimaknai. Al-ilmu min syartihi, ilmu. Ilmu itu sudah menjadi seolah-olah dia itu orang, kalau kita anggap sebagai manusia adalah menjadikan, maksudnya begini.
Aku ilmu seolah berkata begini, aku telah mensyaratkan kepada diriku sendiri bahwasanya gitu loh. Aku telah menjadikan keharusan bagi diriku, maksudnya ilmu telah menjadikan keharusan baginya. Maksudnya sebuah keharusan ilmu itu apa? Liman khadamahu, maksudnya ilmu telah memastikan dirinya terhadap orang yang berkhidmah untuk ilmu, yang benar-benar dia berkhidmah untuk ilmu, ayaj'alan nasa kulluhum khadamahu. Menjadikan semua orang adalah khadamnya dia. Jadi maksudnya gini, ilmu telah berkata, aku telah pastikan siapapun yang berkhidmah untukku, belajar benar untukku, maka aku akan jadikan semua orang berkhidmah kepadanya. Gitu loh. Ya ilmunya kan nggak omong, maksudnya itu ya begitu, kenyataannya begini. Kalau kau benar-benar kerahkan waktumu, tenagamu untuk ilmu, maka ketahuilah. Pada akhirnya, orang-orang akan berkhidmah untukmu. Ya orang datang kepadamu. Dan memang ahli ilmu seperti itu. Ahli ilmu para ulama dulu waktu menuntut ilmu bagaimana dia menghafal, menjauh dari orang tua, uzlah, segala macam, lihat khidmah untuk ilmu. Maka setelah itu apa? Allah akan jadikan orang di kiri kanannya menjadi khidmah khadimnya dia. Memuliakannya dan seterusnya. Wa yanbahi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati. Wa yanbahi dan sayukianya hendaknya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu, kalian semua para santri, ayyakuna hendaknya senantiasa muta'ammilan merenung, menghidupkan pikir renungnya fi jami'il awqati dalam setiap saat nunggu ngantri di toilet sambil membawa kuku untuk merenung dan seterusnya, mau pergi kemana, yang di luar nih, mau menunggu angkot dan sebagainya, atau nunggu orang tua, pokoknya begitu. Nah ini perlu seperti ini, kembali kepada yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai di sakumu itu gak ada notes. Hei santri dengar, hendaknya kalian punya notes kecil selalu nempel di sakumu. Karena gak tahu suatu ketika mungkin kamu berada di sebuah tempat dan di situ jadi bengong nanti. Tiba-tiba nunggu apa? Aduh, kalau gak punya apa-apa bengong. Misalnya mungkin kamu yang di luar pondok, nganterin ibumu ke pasar. Ya karena kamu dia biasa bawa notes, sih bingung kan, dibakar bengong, dok, ngeliat ayam dipegang, ayam kuak, ngeliat burung, ngeliat sayur, ngeliat ini, dok. Tapi kalau kamu rajin ngerti notes ibu belanja, aku disuruh nganterin belanja, oke, sampai nunggu di motor baca, kayak gitu. Hendaknya seorang penuntut ilmu setiap saat dia menghidupkan renungannya. Sejamil awqat sekitar waktu. Di dalam hal apa? Fi daqaiqil ulumi, di dalam ilmu yang pelik. Maksudnya di dalam permasalahan. Bukan ilmu biasa, ilmu yang dipermasalahkan. Jadi begini, kan ada pelajaran itu gampang, tapi yang berat-berat kita bikin catatan. Catatannya yang nanti kita baca lagi. Wa ya'tadu dzalika, sehingga menjadi biasa yang demikian itu. Fa innama tudraku daqaiqu bita'ammuli, sebab yang namanya permasalahan pelik, fa innama sesungguhnya tudraku akan bisa difahami. Ad-daqaiqu permasalahan pelik itu adalah bita'ammuli, dengan banyak merenung. Wakila, sehingga dikatakan oleh lesannya para ulama. Ta'ammal tudrik, merenunglah engkau akan memahami. Hadirkan renungan maka engkau akan faham. Ta'ammal tudrik. Selesai. Wala budda, dan harus minat ta'ammuli, merenung qablal kalam, sebelum ngomong. Jadi orang hebat tuh kalau ngomong itu adalah dipikir dulu, jangan asarnya jeplak. Jangan asar ngomong, pikir dulu. Hatta yakuna shawaban, sehingga omongan kita itu benar. Maka dalam berbicara sudah direnungkan. Maka perlu kita banyak merenung. Nanti aku akan ngomong di sana, hendaknya apa yang harus aku omongkan, kira-kira apa. Sehingga ada sebagian orang itu kalau ditanya lancar itu bukan berarti dia adalah tidak pernah belajar. Dia sudah merenungi di dalam perjalanan. Menghayal jawaban. Ini yang menyaksikan di televisi.
yang sudah gede-gede, sudah menjelangi pernikahan, menghadapi pernikahan. Kalau kamu mau ngelamar, mau ketemu mertua, calon mertua, itu jangan asal datang ditanya nanti kamu bingung. Siapkan pertanyaan, kalau seandainya ditanya begini saya enggak jawab begini, saya nanti jawab begini, saya nanti menjawab begini gitu. Nah, itu yang di televisi itu ini sudah mondok lama, sudah waktunya nikah, enggak nikah-nikah itu. Nah, itu yang di televisi itu. Ingat, yang lihat itu. Kalau mau ngadep ke calon mertua nanti tanya bagaimana. Punya persiapan omongan, jangan salah ngomong nanti batal enggak jadi nikah nanti. Kelamaan jomblo nanti. Itu perlu mau diundang misalnya ada permasalahan dibawa ke mana berpikir. Seandainya tidak ingin jawabnya ini. Ta'ammul, kalam sebelum berbicara sudah direnungi. Wa innal kalama kasahmi, sebab yang namanya omongan itu seperti anak panah. Sudah kita lepas dari busur ya terbang. Kalau tidak kita benahi titik bidiknya kita jelaskan ya nggak kena orang nanti. Bukan kena fokusnya, bukan kena hadaf atau titik bidiknya. Fala budda min taqwimi, kencangin dulu lurus sih. Bita'amul merenung. Ukuran nariknya, pertimbangannya matang, lepas tepat nanti. Hatta yakuna musiban, sehingga orang tersebut adalah benar qablal kalam ngomong. Musib ngomongnya benar. Wa qala fi usulil fiqhi. Usul fikih adalah asal dari usul fikih, bisa dimaknakan usul fikih fan muayyan. Cuman kalau kita lihat kepada siaknya ini adalah usul, adalah pokok-pokok asas orang faham tuh ya begitu itu. Usulul fikih, usulul fahmi. Usul, dasar-dasar untuk bisa faham tuh ya itu. Bukan usul fikih fan muayyan. Usulul fikih. Misal usulul tadris, dasar-dasar mengajar itu apa? Usulul dakwati. Usul faham ini. Hada aslun kabirun, ini adalah satu asal, satu dasar yang luar biasa besar di dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kalau ingin belajar ilmu, semuanya kita belajar, ya ini dasarnya. Biasa dengan faham, merenung itu adalah paling penting dalam hidupnya seorang santri. Wa yakuna kalamul faqihil munadhiri bitta'ammuli, artinya siapapun seorang faqih, ahli fikih, munadhir yang ingin mendiskusikan ilmunya, labuta dia pandai merenung supaya tidak salah. Kila sampai dikatakan ra'sul aqli, dalam diri orang terpenting adalah ra'suh. Sudah ra'suh akal, sudah begitu akal itu adalah ra'suh. Jadi yang terpenting menunjukkan kalau orang itu sempurna akalnya adalah ayyakunal kalamu bitabbuti. Jadi tanda kalau dia cerdas, benar, maka kalau ngomong itu betul ditimbang. Waspada, hati-hati kalau ngomong. Wa ta'amuli, dengan perenungan. Masya Allah, sampai di sini insya Allah. Sedikit usika fi nadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'a. Seorang penyair mengatakan, aku berwasiat kepadamu fi nadmil kalami, di dalam engkau mengurai, merangkai omongan itu begini loh ya, dengar. Bi khamsati, 5 hal yang harus kau patuhi. In kuntal musi, in kuntalil musi, jika engkau memang golongan orang yang terhadap orang yang beri nasihat itu, asyafiq, yang sangat menyayangimu itu adalah muti'an, dengar. Maksudnya apa? Kalau kamu tergolong orang insyaf, yang mau dengar nasihat, nih dengar nasihat. La taghfulanna, jangan sekali-kali, la taghfulan, jangan lalai. Pertama apa? Sababul kalam, kenapa kamu ngomong gitu? Gak ada sebab jangan ngomong, ngelantur namanya. Pertama sababul kalam, aku ngomong ini harus ada sebabnya, apa?
sababul kalam. Wa waktuhu, kemudian kalau kita ingin menyampaikan kapan waktunya. Dia lagi sakit gigi, kita tegur, dilempar ke gelas kita. Tunggu dulu biar sembuh dulu giginya. Wal kaifa, caranya gimana sih, cara yang paling tepat, indah, bagus. Wal kam, kira-kira ini orang model ini tuh cukup pendek atau harus panjang dikit. Pendek takut salah paham. Atau dia cerdas maka kepanjangan tambah capek nanti. Ini cerdas ini. Jadi kayak dokter tuh ngasih resepnya tuh pas. Dia orang cerdas, kita ngasih terangan panjang lebar. Sudah paham saya, sudah cukup. Nah, langsung dititap kita. Atau dia bebel, kita pakai praktis. Salah paham, kacau juga. Kaif, caranya bagaimana? Kaif cara, mohon maaf, cara penyampaian. Al-kaif itu cara penyampaiannya seperti apa? Lembut, ini ada cara-caranya. Adapun kam itu berapa kalimat untuk dia? Banyak, panjang atau pendek. Wal makan, ya, cari suasana yang indah dong. Menyelesaikan masalah kok. La tahfalan jami'an, semuanya jangan kau lupa. Semuanya jangan kalian lupakan. Yakunu, maka seorang santri kalau sebegitu, yakunu seorang santri menjadilah mustafidan, bisa selalu ngambil faedah fi jami'il awqat, setiap waktu, wal ahwal, setiap keadaan. Wallah hebat nih. Min jami'il ashas, dari siapapun. Kalau ngambil ilmu enggak usah pandang-pandang. Lihat ilmunya, jangan lihat orangnya. Ada orang kadang-kadang belajar itu adalah ngatur hawa nafsu, diikuti, diatur hawa nafsunya. Sehingga kalau bukan dia nggak mau deh, saya maunya belajar dengan dia saja deh. Kalau nggak dengan dia nggak mau. Berkah hilang. Kalau belajar milih-milih. Wah, guru yang itu kasar banget, keras dia. Kalau guru keras itu justru menggembleng dirimu biar kuat. Al-hikmatu dhalatul mu'min fil hadis kata Rasulullah. Al-hikmah, hikmah ilmu itu adalah dhalah, barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadaha akhadaha, dimanapun dia menemukan dia bahkan, dan riwayat ahak, dia lebih berpihak untuk mengambilnya. Jadi ilmu bisa kita ambil di mana saja. Sampai dikatakan khudil hikmata walau min afahil majanin. Orang gila, mestinya omongannya tidak percaya kan? Dia gila. Ngelantur ngomong, tiba-tiba suatu kita kamu lewat naik motor. Pak, jembatan roboh. Orang gila. Mikir enggak kira-kira kita? Oh, ini benar enggak kira-kira? Ya. Lebih baik hati-hati. Nah, itu kan gila, kata istrinya. Gila Pak, jangan didengar Pak. Rupanya suaminya cerdas. Ya biarpun gila, kalau benar kan kejebur juga nanti ya. Hati-hati aja deh, pelan-pelan, direm dikit. Oh benar ya. Afahil majanin. Mulutnya orang gila. Masya Allah. Wakilah ada yang dikatakan semacam pepatah. Khud mas sofa, wada' ma kadar. Khud mas sofa wada'. Sebagian mata wada'il kadar. Khud mas sofa wada' ma kadar. Khud ambil, kalau kumpul sama orang, khud ma sesuatu sofa yang jernih. Ambil baiknya. Wada' ma kadar. Tinggalkan yang jelek, itu dalam menuntut ilmu. Dalam berkawan. Sebagai penutup ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Nah, ya, santri kalau ngantukan bahaya seperti santri ini. Ada santri memahami ini khutbah sofa bada'il kadar. Betul dia. Maksudnya ambil yang bagus, tinggal yang jelek. Makanya apa? Pergi ke masjid dia sandalnya jelek banget. Ingat ini khutbah sofa bada'il kadar. Pergi ke masjid dia sandalnya jelek. Akhirnya apa? Ingat. Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Nah, ini yang ngantuk itu bisa begitu nanti. Ke masjid ngambil sandalnya orang yang bagus. Sandal jelek ditinggal. Nyuri namanya. Masih ngantuk juga. Wah kacau nanti. Ya bismillah. Baik. Insya Allah seperti itu ya.
Maka ini adab munadharah, diskusi, obrolan itu penting dalam menuntut ilmu itu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat ya. Adab dengan kawan. Tolong banyak diskusi oke, bagus, tapi adab. Kita tidak ingin ada tradisi jelek menjadi kebiasaan. Jelek kok dikukuhkan, nggak bisa. Harus kita merubah tradisi-tradisi yang tidak baik menjadi tradisi yang baik. Masya Allah para santri dimanapun kalian berada, dengan kiai manapun, salam takdim pada guru-guru muliamu, mintakan doa untuk Buya. Dan semuanya para santri, kadang yang mengikuti bukan santri Al-Bahjah saja. Dan dimanapun kalian menuntut ilmu, asalkan caramu benar ya sukses jadi ulama nanti. Jadi orang soleh, orang yang benar. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Memberikan ilmu yang manfaat. Memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Memberikan ketulusan dalam menuntut ilmu. Jernih fikir, jernih hati. Dan semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian dalam mencari rezeki, mencari bekal. Yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya. Yang masih hidup panjang umur. Semoga Allah menambahkan kecintaan kalian kepada orang tua kalian dan guru-guru kalian. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada sesama kita. Karena Allah panjang umur, sehat, afiat. Allah mengampuni keluarga kita. Keluarga semuanya dijaga oleh Allah. Masyarakat kita, negeri ini. Pesantren-pesantren, para kiai-kiai, para habaib, para dijaga oleh Allah. Mulia, mudah, dimudahkan. Panjang umur, sehat, afiat. Husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.